like we discussed. Now what's gonna happen? Hey! Halo agensi, agen film, community. Jumpa lagi di channel kami, Agen Film. Channel yang membahas tentang alur cerita film, rekap film, ulas film, pokoknya semua yang berbau tentang film ya. Oke, kali ini kita akan merekap film Krisis. Film ini bergenre trailer kriminal tahun 2021 yang ditulis, diproduksi, dan disutradarai oleh Nicholas Jarecki. Film ini berlatar belakang 3 cerita, mengikuti seorang pengedar narkoba yang mengatur operasi penyelundupan fentanyl multikartel. Seorang arsitek yang pulih dari kecanduan oksisodon yang mencari putranya yang hilang, dan seorang profesor universitas yang berjuang mengungkapkan pil penghilang rasa sakit yang berbahaya dari perusahaan farmasi besar. Oke, daripada Anda penasaran, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy, dan inilah rekap. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang berjalan di tengah hutan yang dipenuhi salju. Dia berada di tengah perbatasan antara Kanada dan Amerika. Lalu tiba-tiba datang polisi yang menangkapnya. Lalu scene berpindah di Detroit, Michigan, di mana Jack menemui orang Armenia yang telah menunggu mereka, membahas kalau anak yang tertangkap tadi adalah Cedric, seorang kurir yang membawa paket pil oksisodon. Dari pembicaraan mereka, terlihat mereka khawatir bila mana Cedric yang ditahan di Montreal akan membocorkan para mafia tersebut, termasuk Jack dan 2 teman Armenianya. Namun Jack meyakinkan kalau Cedric nggak akan membocorkannya. Kemudian terlihat Jack turun dari mobilnya, lalu masuk ke dalam bagasi mobil seseorang. Ternyata dia diantar ke pusat rehabilitasi, di mana di sana ada adiknya yang sedang direhabilitasi karena kecanduan narkoba. Di situ dia bercerita kepada adiknya kalau adiknya tidak lama lagi boleh pulang, dan dokter rehabilitasi menjelaskan betapa parahnya kecanduan narkoba pada adiknya tersebut. Di lain tempat terlihat Claire yang mantan pecandu oksisodon yang berbicara dalam perkumpulan mereka, berbicara dan curhat kalau dia dalam proses penanganan dokter dalam kecanduannya pada oksisodon. Dia juga bercerita kalau dia mempunyai putra yang begitu dia sangat sayangi. Saat di kantor, David anaknya Claire datang untuk mengantarkan sesuatu, dan Claire berpesan kalau nanti malam setelah selesai olahraganya untuk secepatnya pulang karena akan ada makan malam bersama bibinya. Di sebuah perusahaan farmasi terlihat seseorang yang bernama Bill sedang mempresentasikan obat terbaru mereka yang diberi nama Claralon, yang nantinya akan menjadi obat penghilang rasa sakit yang akan menggantikan obat oksisodon. Di sebuah kampus terlihat Dr. Bauer yang sedang memberikan mata kuliah pada para mahasiswanya. Bauer merupakan orang yang sangat baik dan jujur. Dia mempunyai sebuah lab yang difasilitasi oleh kampus. Di perjalanan terlihat Dr. Bauer yang sedang bergegas ke laboratorium, dan di dalam telepon nampak Dr. Bill mendesak pada Dr. Bauer agar secepatnya mendapatkan hasil dari tes percobaan atas obat Claralon. Di lain tempat terlihat Jack yang ternyata menjadi agen ganda. Di sini dia sedang meeting dengan atasannya. Jack memaparkan yang dia temui di lapangan yang mana dia menyamar sebagai mafia. Jack menjelaskan bahwa penyebaran oksisodon sudah terlalu parah. Bahkan penyalahgunaan obat tersebut banyak dari dokter yang korup yang tidak peduli apakah orang tersebut membutuhkan oksisodon atau tidak. Dia tetap saja memberikan resep itu pada pasien. Dia juga menjelaskan kalau sedang bekerja sama dengan orang Armenia yang merupakan anggota AP-13 geng terkuat di Amerika pada saat itu. Lalu di rumah Claire heran mengapa anaknya David kenapa belum pulang juga. Akhirnya dia menelpon temannya, namun temannya menjawab kalau dia tidak melihat David, melainkan menyarankan untuk menanyakannya kepada pelatihnya. Ketika Dr. Bauer sedang makan malam, tiba-tiba dia mendapat telepon dari bawahannya untuk segera pergi ke lab. Di lab, Dr. Bauer mendapatkan laporan dari bawahannya
kabarnya bahwasanya tikus percobaannya yang diberi obat Claralon ternyata mati semua setelah diberikan konsumsi selama 10 hari. Dan yang paling parahnya, tikus-tikus tersebut mencari sumber Claralon dari tempat pertama dia mengkonsumsinya. Dengan kata lain, tikus tersebut kecanduan dan mati. Melihat percobaan tersebut, Dr. Bauer seakan tak percaya dan menyuruh bawahannya untuk mengulangi percobaannya lagi karena perusahaan farmasi Northlake meminta hasil percobaan tersebut sesegera mungkin. Dr. Bauer khawatir kalau tidak memberikan hasil yang memuaskan, Northlake malah akan mencabut fasilitas labnya. Di rumah, Claire mendapatkan telepon dari pelatihnya bahwasanya David sudah pulang dari jam 5 sore tadi dan mengatakan kalau David akan mampir dulu ke toko. Karena khawatir, Claire langsung pergi ke toko yang dimaksud. Sesampainya di toko, ternyata David sudah tidak ada di sana. Dengan sedikit emosi yang berlebihan, mencecar pelayan toko apa mereka melihat anaknya. Saat memeriksa CCTV toko, tiba-tiba mereka mendapat telepon dari kepolisian bahwa David telah meninggal akibat kecelakaan. Sementara Jack berangkat ke Montreal QB menemui bos gembong narkoba yang bernama Mother. Di sini terungkap kalau Cedric orang suruhan Mother buat mengantar paket oksisodon ke pihak Jack, namun dia tertangkap. Mother curiga siapa yang telah membocorkan operasi tersebut. Jack menyatakan kalau tidak mungkin dia dan rekan Armenianya yang membocorkan, karena dengan alasan bisnis yang sangat penting bagi mereka. Jack mengusulkan kalau pengiriman selanjutnya dia meminta dikirim dengan menggunakan truk untuk mengelabui petugas bea cukai, dan Jack menyarankan agar dikemas sebagai obat vitamin. Sepertinya Mother setuju dengan saran Jack. Di rumah sakit, akhirnya Claire melihat jasad David dan dokter mendiagnosa kalau David overdosis obat oksisodon. Dan sementara itu terungkap, ternyata polisi di sana kesulitan mengungkap kasus yang sama, malah lebih parah dari David. Di laboratorium, Dr. Bauer menemukan sebuah fakta bahwa Claralon bukan menghilangkan ketergantungan pada objek, malah membuat meningkat 3 kali lipat dari oksisodon. Tentu hal tersebut harus dilaporkan pada Northlake, yang mana penyumbang dana atas penelitian mereka. Di sisi lain, Jack dan salah satu anggota Mother menanyai seorang informan yang memberikan informasi. Ternyata ada sebuah daftar nama-nama informan yang disimpan oleh seseorang. Tentu saja Jack merasa risau karena kalau ada nama dia di sana, tentu kedoknya sebagai agen ganda akan terungkap. Sementara Claire yang semakin terpuruk atas meninggalnya David menemukan ponsel David di tas. Namun ponsel tersebut terdapat sandi yang tidak bisa dia buka, dan dia pun meminta bantuan pada temannya untuk membuka sandi tersebut. Lalu Claire memeriksa ponsel. Siapa saja yang menghubungi David? Di sisi lain, Max sebagai CEO Northlake dan jajaran direksi mengumumkan kalau dalam 6 bulan ke depan Claralon akan siap dipasarkan ke masyarakat. Bill menghubungi Max dan menjelaskan hasil percobaan Claralon yang dikerjakan oleh Dr. Bauer. Tentu itu menjadi masalah buat Northlake karena obat mereka sebentar lagi yang akan dipasarkan. Sementara hasil riset tersebut sangat bahaya. Bill pun mencoba menemui Dr. Bauer dan menawarkan sebuah kontrak yang memberikan dana hibah pada Dr. Bauer. Namun Dr. Bauer tidak langsung tanda tangan pada kontrak itu, melainkan meminta waktu untuk mempelajari kontraknya itu. Sedangkan Jack dengan salah satu anggota Mother menemui salah satu anggota informan yang katanya mempunyai daftar nama-nama dan ditemukan orang tersebut sudah tewas serta daftarnya pun telah hilang. Di tengah perjalanan, Jack menawarkan transaksi di antara mereka harus terus berlanjut. Dia akan tetap membeli obat itu kepada pihak Mother senilai $3 juta. Dari diagnosa oleh dokter pribadi yang disuruh oleh Claire, lalu terungkap kalau David bukan seorang perokok, dan kematiannya terungkap kalau David overdosis oleh oksisodon pada saat itu. Dan yang lebih mengagetkan ada luka memar di belakang kepala David. Di kampus, Dr. Bauer yang baru saja selesai mengajar, dia ditemui oleh Geoff selaku dewan pengurus kampus, yang mana Geoff mendesak agar Bauer segera menandatangani kontrak yang diminta oleh Northlake. Karena kalau tidak, itu akan berdampak pada kampus yang mana Northlake menyumbang dana terbesar pada kampus. Namun karena Bauer dokter yang bersih, dia tidak mau menandatanganinya. Sedangkan Claire menemukan nama Simon di ponsel David. Namun ketika dihubungi, nomornya selalu mailbox. Namun Claire langsung menelusuri kira-kira di mana dia bisa bertemu Simon. Saat Claire menemukan Simon, dia langsung memberitahu kalau dia ibunya David dan langsung memberitahu ada apa antara Simon dan David. Di situ terungkap kalau Simon disuruh Cedric untuk mencari David karena membutuhkannya. Di saat Claire bertanya di mana bisa menemui Cedric, Simon heran kenapa Claire tidak tahu bahwasanya di berita lagi rame bahwa Cedric ditangkap polisi, dan Simon menyebut nama Derek yang ada di Montreal. Mungkin dia tahu tentang kasus ini, dan perjalanan Claire untuk mencari keadilan dimulai. Di kantor, Jack menelpon anak buahnya Mother untuk melakukan transaksi besok, namun dari pihak Mother meminta uangnya dulu.
Jack pun menyanggupi uang $1 juta dulu karena dia ingin melihat barangnya secara langsung. Sisanya akan dibawa temannya dengan membawa truk, dan perjanjian itu deal. Setelah itu Jack menemui teman Armenianya, mendiskusikan transaksi yang akan dilakukan dengan Mother. Di sana dia meminta bantuan uang cash sebesar $3 juta, yang mana nantinya apabila berhasil bisnis tersebut akan menjadi $30 juta sebagai untungnya. Armen menyatakan kalau dia tidak punya uang sebanyak itu. Sementara di kantor kampus, Dr. Bauer meminta agar pihak Northlight menarik pil Claralon yang akan dipasarkan karena tentu akan berbahaya. Namun Geoff mengingatkan bahwasanya itu hal yang tidak bisa dilakukan karena itu akan berdampak besar pada kampus ke depannya. Dr. Bauer semakin tersudut karena menurut dia proyek obat Claralon harus dihentikan. Di sisi lain, Claire semakin dalam menyelidiki kasus anaknya. Sementara Dr. Bauer semakin tersudut dengan keadaannya saat ini, di mana hati kecilnya sangat menentang obat Claralon untuk dipasarkan ke masyarakat. Namun tekanan terhadap dirinya sangat besar, baik dari pihak kampus dan Northlight. Dan diam-diam dokter melaporkan hal tersebut pada pihak FDA melalui via email dan berharap sebagai pihak pemerintah dapat menangani hal ini dengan bijak. Di kantor, Jack meminta bantuan pada atasannya untuk meminjamkan dana $1 juta untuk memuluskan rencananya untuk menangkap Mother, dan atasannya menyetujui dengan syarat Jack harus benar-benar mempertanggungjawabkan uang itu. Dalam kondisi tersebut, tiba-tiba Jack mendapat telepon kalau adiknya telah kabur dan dia pun bergegas mencarinya. Sebagai salah satu anggota mafia, tentu saja dia tahu di mana biasa para pecandu memakai obat tersebut, dan itu sebuah rumah tua. Saat memasuki rumah tersebut, benar saja di sana banyak banget orang-orang pecandu dan diantaranya ada adiknya. Jack dengan terpaksa dia menarik dan memborgol di rumah ibunya. Claire yang ingin menyelidiki kasus tersebut, dia langsung meluncur ke Kanada untuk memata-matai Derek yang disebut Simon sebelumnya, dan dia pun menemukan anak itu dan mengintainya. Sementara Dr. Bauer bertemu dengan orang FDA di sebuah taman dan membeberkan apa yang telah terjadi. Di pesawat terlihat percakapan yang akan terus melanjutkan bisnis obat Claralon yang akan segera dipasarkan, dan Dr. Bauer akan dijadikan kambing hitam ke depannya karena mereka merasa percobaannya Dr. Bauer pada hewan tidaklah masuk akal, sementara obat ini akan dikonsumsi oleh manusia. Lalu Jack bertemu dengan Armen, membicarakan tentang pembelian barang dari pihak Mother, dan Mother adalah seorang paranoid yang menyuruh Jack datang sendiri tanpa ditemani oleh siapapun. Armen sedikit khawatir apa mungkin Jack nanti tidak celaka di sana. Sementara Claire memanggil sebuah detektif swasta buat mengidentifikasi orang yang berhubungan yang telah diselidiki sebelumnya. Ternyata itu anak buahnya Mother. Detektif tersebut membeberkan rangkaian kejahatan Mother sebagai bos mafia dan juga memberi Claire sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Saat detektif berada di motel tersebut, ternyata Jack telah memantaunya dan meminta temannya untuk mencari tahu siapa pemilik mobil lewat nomor plat, dan diketahuilah kalau dia bernama Claire, mantan pecandu, dan belakangan ini baru kehilangan anaknya. Sementara di kampus, Geoff dan Bauer berdebat lagi tentang obat Claralon. Dr. Bauer tetap bersikuku bahwa obat itu berbahaya buat manusia. Sementara Geoff yang lebih mementingkan karir dan kampusnya mengatakan kalau itu bukan tanggung jawab mereka, tapi adalah tanggung jawab negara, dan mendesak Bauer agar menandatangani perjanjian itu, dan Dr. Bauer dapat bekerja lagi di lab seperti biasanya. Di sebuah pabrik terlihat Mother sedang memantau produksi oksisodon dengan Jack, dan sesuai permintaan Jack, pil tersebut dikemas dengan botol yang berlabel sebagai vitamin indikator. Tiba-tiba Mother menembak bawahannya yang ternyata nama teratas di daftar nama-nama yang kemarin mereka cari, dan Mother mengatakan kalau di dalam daftar tersebut tak ada namanya Jack, sehingga membuat keyakinannya pada Jack semakin kuat. Namun Jack semakin sadar dia bermain dengan penjahat kelas kakap yang tak segan langsung membunuh. Ketika Claire memeriksa rumahnya Derek, ternyata dia kepergok oleh Derek. Namun dia langsung menodongkan pistol dan mengancam Derek dan bertanya mengapa David bisa mati. Di situ dijelaskan oleh Derek bahwasanya semenjak Cedric tertangkap, dia menjadi paranoid. Dia membunuh siapa saja yang dia curigai, dan saat itu juga ternyata korban oksisodon semakin bertambah, termasuk Cedric yang ditemukan meninggal dengan mulut berbusa layaknya overdosis. Sementara Jack yang berambisi kuat untuk melanjutkan bertransaksi dengan Mother meskipun sudah dilarang oleh atasannya. Sementara Dr. Bauer akhirnya jujur pada istrinya bahwa dia telah dipecat oleh pihak kampus dan semua fasilitas telah ditarik. Dr. Bauer yang frustasi akibat kehilangan pekerjaannya mencoba dikuatkan oleh istrinya kalau mereka akan dapat melewati semua ujian itu dengan baik.
Di bar, Mother kembali bertemu dengan Jack dan menanyakan di mana besok tempat transaksi. Tapi ternyata Mother sangat licik. Dia akan mengatakan besok kalau sudah mau bertransaksi. Jack mengatakan kalau tidak masalah dan berkata kalau Mother harus ada di sana waktu bertransaksi. Apabila tidak ada, maka transaksi tersebut akan gagal. Saat Jack keluar dari bar tersebut, ternyata Claire yang sedang mengincar Mother mau masuk ke bar itu. Dan ternyata Jack langsung menghalangi dan menyuruh Claire untuk pulang kalau masih ingin tetap hidup. Esok ketika sedang mau bertransaksi, Jack langsung mengirimkan lokasi pada rekannya. Awalnya di lokasi tidak melihat Mother sehingga membuat Jack akan membatalkan transaksi. Namun ternyata Mother memanggilnya sambil tertawa dan memujinya kalau dia rekan yang jujur. Sesaat Jack memeriksa obat tersebut, sayangnya rekan Jack yang memantau membuat kesalahan dan terjadilah keributan di sana. You heard that? Right. Check it out. The hell is going on? No more minutes. My guys come in and we do the switch right now. Dan ketika Jack mau mengambil uangnya, Mother langsung menembak dan membawa uangnya. Beruntungnya Jack menggunakan rompi anti peluru. Akhirnya dia langsung bangkit dan mencoba mengejar Mother. Namun ternyata Mother sudah kabur dan membawa uang 1 juta dolarnya. Lalu Jack melihat anggota Mother yang ditembak oleh rekannya. Namun sayang temannya tersebut malah terkena tembakan juga dan dia tak terselamatkan. Sementara di kantor FDA, persidangan tuntutan untuk tidak dipasarkan obat Claralon dari Dr. Bauer dapat dimenangkan oleh pihak Northlight. Di sisi lain, adiknya Jack memilih mengakhiri hidupnya dengan sebuah suntikan. Jake, it's your sister. I just wanted to say I'm really sorry for the other day. I'm feeling much better now. I love you so much. Jack yang kesal dengan lolosnya Mother, dia langsung menemui anak buahnya Mother dengan mengancam akan membunuhnya. Dia bertanya di mana dia bisa bertemu dengan Mother, dan Jack langsung pergi ke tempat yang disebutkan tadi. Dan Jack kaget, ternyata Claire sudah berada di sana dan memantau di dalam mobil. Tidak lama kemudian Mother datang dengan anak buahnya dan Claire memanggil Mother, lalu langsung menembaknya. Beruntungnya Jack datang tepat waktu menembak anak buahnya Mother yang langsung berlari ke arah Claire. Awalnya Claire berontak, namun setelah Jack memberitahu kalau dia agen federal, Claire langsung diam dan Jack langsung menukar pistol untuk menghapus jejak. Di sisi lain, akhirnya Dr. Bauer membeberkan kepada media yang berakibat imbas pada rekan-rekannya di kampus. Harapannya adalah walaupun Northlight akan tetap memasarkan obat Claralon tersebut, tetapi masyarakat telah tahu dampak efek samping obat tersebut. Scene kembali pada Claire yang berterima kasih pada Jack karena tak membawanya ke polisi. Dan Jack mengatakan biarkan matinya Mother akibat pertengkaran karena berebut uang 1 juta dolar. Dan Dr. Bauer mendapatkan pekerjaan lagi sebagai dosen di universitas lain sekaligus menjadi ketua biologi. Dan film pun tamat. Hah, ending yang bahagia. Bagaimana filmnya menurut kalian? Pasti seru. Pasti akan masuk di list film yang akan kalian tonton kan? Oke, bagi kalian yang ingin request film, tulis saja di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya agar saya tambah semangat membuat videonya. Saya Agen Film undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.